Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to this stage our co-host and the UN Women's Global Goodwill Ambassador, Emma Watson. Halo guys, dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mereview pidato aktris ternama Emma Watson di PBB. Dengan penuh percaya diri, aktris sekaligus aktivis yang bernama lengkap Emma Charlotte Dwyer Watson ini tampil di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengumumkan pendapatnya terkait dengan kesetaraan gender. Executive Director of UN Women. Pemeran Harmony dalam film serial Harry Potter ini mulai bekerja untuk PBB dan berkampanye melalui Women He Foresee pada tahun 2014. Tantangan bekerja di bidang sosial ini menimbulkan keinginannya untuk mengambil istirahat selama setahun dari dunia seni peran dan fokus pada pekerjaannya di PBB serta mengembangkan kepribadiannya. You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. Dalam pidatonya, Emma Watson tidak hanya mengatakan hal-hal terkait dengan feminisme, tetapi juga ia mengemukakan beberapa pendapat mengenai maskulinitas yang tentu saja mengejutkan seluruh audiens PBB pada saat itu. We want to end gender inequality. Dalam pidatonya, Emma Watson berkata, "Kami jarang berbicara tentang pria yang dipenjara oleh stereotip gender, tetapi saya dapat melihat bahwa memang demikian, dan bahwa ketika mereka bebas, hal-hal akan berubah bagi wanita sebagai konsekuensi alami. Jika pria tidak harus agresif agar bisa diterima, wanita tidak akan merasa harus tunduk. Jika pria tidak harus mengontrol, wanita tidak harus dikontrol." It is that this has to stop. Nyonya Watson menyampaikan topiknya pada banyak penelitian ilmu sosial yang sangat penting dalam 3 kalimat pendek ini. Penelitian ini tumbuh luas dari hari ke hari dan dipandang semakin penting oleh komunitas sosiologi dan oleh aktivis feminis dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dia tidak menggunakan kata itu sendiri, tetapi yang dimaksud oleh Nyonya Watson di sini adalah maskulinitas. Maskulinitas merupakan kumpulan perilaku, praktik, perwujudan ide dan nilai yang dikaitkan dengan tubuh pria. Baru-baru ini secara historis, ilmuwan sosial dan penulis dari berbagai disiplin ilmu memberikan perhatian kritis terhadap cara yang umumnya dianut kepercayaan tentang maskulinitas dan cara terbaik untuk melakukannya atau mencapainya, yang mengakibatkan masalah sosial yang serius, meluas, dan kejam. Daftar tentang bagaimana maskulinitas dan masalah sosial terhubung sangatlah panjang, beragam, dan mengerikan. Ini termaksud yang secara khusus menargetkan perempuan dan anak perempuan serta kekerasan seksual dan gender. To not judge each other or set harmful standards for others, to just love each other no matter what. Banyak sosiolog seperti Patricia Hill Collins, C.G. Pascoe, dan Lisa Wade telah mempelajari dan membuktikan hubungan antara cita-cita maskulin dari kekuasaan dan kendali, dan kekerasan fisik dan seksual yang meluas terhadap perempuan dan anak perempuan. Sosiolog yang mempelajari fenomena yang meresahkan ini menunjukkan bahwa ini bukanlah kejahatan nafsu, tetapi kekuasaan. Mereka dimaksudkan untuk mendapatkan ketundukan dan kepatuhan dari mereka yang menjadi target, bahkan dalam apa yang oleh beberapa orang dianggap sebagai bentuk yang tidak terlalu serius, seperti pelecehan di jalan dan pelecehan verbal. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are. Dalam bukunya, Dude, You Are a Fact, Masculinity and Sexuality in High School, sebuah karya klasik instan di kalangan sosiolog, C.G. Pascoe menunjukkan melalui penelitian selama lebih dari setahun bagaimana anak laki-laki disosialisasikan untuk mengadopsi dan melakukan dominan, agresif, mengontrol, dan maskulinitas versi seksual. Maskulinitas semacam ini, norma yang diidealkan dalam masyarakat kita, mengharuskan anak laki-laki dan laki-laki mengendalikan anak perempuan dan perempuan. Status mereka dalam masyarakat dan dimasukkannya dalam kategori laki-laki tergantung padanya.
Tentu saja ada kekuatan sosial lain yang berperan juga, tetapi kekuatan sosial yang kuat dari gagasan dominan tentang maskulinitas ini adalah kontributor utama dari tingkat kekerasan dan kekerasan seksual yang meluas terhadap perempuan dan anak perempuan. Dan juga melawan kaum gay, lesbian, queer, dan trans yang mengganggu masyarakat kita. Namun, kekerasan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada wanita, anak perempuan, dan orang yang tidak sesuai dengan kerangka kaku heteroseksual dan norma gender. Ini juga mengganggu kehidupan pria dan anak laki-laki normal, karena mereka berkelahi dan membunuh untuk mempertahankan kehormatan maskulin mereka. Penelitian telah menemukan bahwa kekerasan sehari-hari dalam komunitas dalam kota menghasilkan tingkat PTSD di kalangan remaja yang melebihi angka di kalangan veteran perang. Cita-cita maskulinitas juga merugikan perempuan secara ekonomi, dengan menjadikan kita sebagai rekan yang lebih lemah dan kurang berharga bagi laki-laki, yang berfungsi untuk membenarkan kesenjangan upah gender. Itu menghalangi kita dari akses ke pendidikan tinggi dan pekerjaan, dengan menjebak kita sebagai kurang layak untuk waktu pertimbangan mereka yang berada di posisi berkuasa. Ini menyangkal hak kita atas otonomi dalam keputusan perawatan kesehatan kita sendiri, dan melarang kita memiliki paritas dalam perwakilan politik. Itu menjadikan kita sebagai objek seks yang ada untuk memberikan kesenangan kepada laki-laki dengan mengorbankan kesenangan dan kepuasan kita sendiri. Dengan melakukan seksualitas tubuh kita, itu membuat tubuh kita tergoda, berbahaya, membutuhkan kendali, dan sebagai memintanya ketika kita dilecehkan dan diserang. Masalah sosial yang merugikan perempuan dan anak perempuan sama-sama menyebalkan dan menyedihkan. Yang mengembirakan adalah mereka dibahas dengan lebih sering dan lebih terbuka dari hari ke hari. Melihat masalah, menemaninya, dan meningkatkan kesadaran tentang masalah itu adalah langkah pertama yang penting di jalan menuju perubahan. Inilah mengapa perkataan Nyonya Watson tentang pria dan anak laki-laki sangat penting. Seorang tokoh publik global dengan platform media sosial dan sangat besar dan liputan media yang luas. Dalam pidatonya, dia menjelaskan cara-cara yang secara histeris tentang di mana maskulinitas yang diidealkan telah merugikan anak laki-laki dan anak laki-laki. Yang penting, Nyonya Watson memahami konsekuensi emosional dan psikologis dari masalah ini. This opportunity to extend your formal invitation. Dalam pidatonya, Emma Watson berkata, "Saya telah melihat pria muda menderita penyakit mental, tidak dapat meminta bantuan karena takut hal itu akan membuat mereka menjadi bukan pria. Faktanya, di Inggris bunuh diri adalah pembunuh terbesar pria berusia antara 20 hingga 49 tahun, menutupi kecelakaan di jalan raya, kanker, dan penyakit jantung koroner. Saya telah melihat pria dibuat rapuh dan tidak aman oleh perasaan yang menyimpang tentang apa yang merupakan kesuksesan pria. Laki-laki juga tidak mendapatkan keuntungan dari kesetaraan. Baik laki-laki maupun perempuan harus merasa bebas untuk sensitif. Baik pria maupun wanita harus merasa bebas untuk menjadi kuat. Saya ingin pria mengambil mantel ini sehingga putri, saudara perempuan, dan ibu mereka dapat bebas dari prasangka. Tetapi juga agar putra mereka memiliki izin untuk menjadi rentan, dan manusia juga mengklaim kembali bagian-bagian diri mereka yang mereka tinggalkan. Dan dengan melakukan itu, jadilah versi yang lebih benar dan lengkap dari diri kita sendiri." If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Standing ovation dan tepuk tangan yang meriah menggema di seluruh ruangan usai Emma Watson berpidato. Pidato tersebut mengundang berbagai reaksi dari seluruh mancanegara, bahkan kesetaraan gender kian digaungkan. Oleh karena itu, apapun gendermu, jika ingin mendapatkan hakmu, maka ambillah,
tanpa menjatuhkan gender lain, sebab ini bukan tentang feminisme atau maskulinitas saja, tetapi tentang kesetaraan di atas segala gender, gender equality. Oke guys, itu saja review untuk hari ini terkait pidato Emma Watson di PBB. See you next time! And this is what he for she is about.